Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today, masih bersama saya Togi Sinaga dan Arlista Hadi. Dan pemirsa, sebelumnya pemerintah Indonesia ini mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya, nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi. Yan. Tumbuh. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal dunia. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan bahwa tersangka korupsi IKTP Paulus Thanos tetap berstatus warga negara Indonesia meskipun mengaku memiliki paspor dari negara lain. Ya, Menkum menyebut kepemilikan paspor negara lain Paulus Thanos tidak serta-merta mencabut status kewarganegaraan seseorang. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Dan perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat memulangkan Paulus ke Indonesia. Prosesnya seperti apa nantinya? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Itu dulu lah. Pak, penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti yang akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi
ya, kemudian nanti penutupan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal di bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara spesifik. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya, pastinya dengan pihak yang terkait semuanya ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang. Paulus merupakan direktur utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat jatah proyek sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktek kotor ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Paulus Thanos alias Tian Po Chin sudah menjadi buron KPK sejak tahun 2019. Ya, selama 5 tahun buron Paulus Thanos selalu berpindah-pindah tempat. Dan berikut profil lengkap Paulus Thanos. Ia juga memiliki jabatan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Selain itu, kasus yang menjerat dirinya yaitu kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Sedangkan peran Paulus Thanos terlibat rekayasa tender proyek KTP elektronik dan ditetapkan tersangka oleh KPK tahun 2019. Kemudian ditangkap KPK di Singapura tahun 2025.